Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi daya saing nasional. Yang dimana latar belakang dari strategi daya saing nasional suatu negara yaitu tidak eh, tidak tidak berubah dari yang namanya politik dan ekonomi. Nah, dalam lingkungan politik, kebijakan sebuah negara itu ditunjukkan melalui peraihan kekuasaan dalam bentuk pengaruh dan juga kemampuan militer yang semakin besar. Hal ini akan semakin eh, dipertontonkan ataupun dilakukan oleh sebuah negara. Dan dari segi ekonomi sendiri, yaitu kebijakan mengenai sebuah perspektif, yaitu yang ditunjukkan oleh sebuah negara, yaitu mengenai kemampuan daya saing terhadap negara lain, yang artinya di sini adalah penguasaan terhadap domestik sendiri, yang pada akhirnya akan yang namanya untuk melakukan daya saing terhadap suatu negara untuk melakukan ekspor ataupun pasar luar negeri, yang hal ini merupakan terdapat di dalam rantai nilai global, yang sebenarnya tujuan dari hal ini merupakan adanya pembukaan lapangan pekerjaan, adanya tarif pajak yang sebagai masukan sebuah negara, dan juga akses teknologi yang semakin meningkat, serta cadangan devisa, yang mana hal ini bertujuan demi kesejahteraan sebuah negara. Contohnya di sini adalah merupakan industri otomotif, yaitu persaingan antara Amerika Serikat dan Jepang, yaitu otomotif Toyota dan Honda, yang dimana produsen dari otomotif Jepang sendiri memproduksi kendaraan dengan kategori irit bahan bakar, dan akibat dari hal ini Amerika kehilangan yang namanya pasar rantai nilai global dengan berbagai elemen-elemen, seperti Amerika Serikat sendiri di dalam pihak otomotifnya banyak mem-PHK karyawan dalam bentuk angka yang besar, seperti 43 karyawan dari 1091 juta yang menjadi 624.000 orang. Nah, di sini terlihat banyak yang di PHK dari karyawan-karyawan otomotif Amerika Serikat sendiri, yang dimana Dialir juga mem-PHK 16% dari pekerja yang sebenarnya sebelumnya ada 1926 orang, dan juga PHK industri lokal yang menyediakan kebutuhan karyawan seperti industri properti, restoran, laundry, dan retail. Sehingga pemerintah Amerika Serikat itu kehilangan sumber pajak, kehilangan cadangan devisa akibat dari mengimpor otomotif dari Jepang sendiri. Strategi daya saing nasional itu erat hubungannya dan kaitannya antara institusi, kebijakan, dan juga faktor-faktor lain yang menentukan tingkat daya saing industri sebuah negara itu terhadap pasar global. Oleh karena itu, strategi daya saing ini sangat penting bagi sebuah negara. Tingkat produktivitas dan daya saing industri menentukan perolehan rantai nilai global yang berujung kepada tingkat kemakmuran dan juga kesejahteraan sebuah negara, yang dimana daya saing nasional ini menjadi indikator penilaian bagi investor dalam menentukan negara tujuan investasinya. Nah, ketika sebuah negara itu mengalami yang namanya perbaikan daya saing, sehingga mempermudah investor untuk masuk ke sebuah negara, karena para investor tidak menginginkan yang namanya regulasi yang berbelit-belit dan mempersulit mereka untuk menanamkan modal terhadap sebuah negara. Yang dimana dalam daya saing strategi daya saing nasional ini ada 12 pilar yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Pilar pertama di sini adalah institusi, yang dimana fungsi dari pilar institusi ini sendiri yaitu untuk menyediakan sebuah bingkai dan nilai bagi stakeholder, individu, bisnis, dan pemerintah untuk berinteraksi secara efisien dalam menjalankan bisnis yang akan menciptakan yang namanya sejahtera di sebuah negara. Dan hal ini oleh karena aktivitas ekonomi yang berlangsung pada ruang yang vakum ataupun apa
politikal yang tidak lain akan melekat pada institusi sebagai dasar dari segala aktivitas tersebut. Hubungan antara institusi dan kompetitif terlihat dari keputusan perusahaan untuk melakukan yang namanya investasi dan juga pengorganisasian jaringan produksi terhadap pertimbangan elemen-elemen institusi yang akan mengeluarkan kebijakan terhadap daya saing nasional sendiri. Di dalam institusi terdapat dimensi. Yang pertama ada stabilitas politik, sosial infrastruktur, desentralisasi authority, birokrasi yang bersifat transparansi, akuntabilitas, dan juga bebas adanya korupsi. Harus efektif dan efisien, seperti business friendly, juga keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan juga property right atau kebenaran dari yang adanya dimensi-dimensi institusi itu sendiri. Kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan juga property right, yang dimana kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan secara pribadi ataupun yang memiliki hak manusia, dan ini dapat dikatakan sebagai hak eksekutif karena diberikan kepada orang atau kelompok atas karya ciptanya sendiri. Nah, melalui hak ini seseorang dapat menikmati secara ekonomis hasil karya ciptanya. Adapun objek yang diatur oleh hak karya cipta ini adalah karya-karya yang lahir oleh hasil pemikiran dan kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Yang dimana tujuan hak dan kekayaan intelektual itu sendiri yang pertama yaitu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari hak kekayaan intelektual orang lain atau pelanggaran hak cipta, lalu membantu meningkatkan kompetisi terhadap pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian, industri, dan juga usaha terhadap pasar, baik domestik maupun secara global. Yang dimana prinsip-prinsip dalam hak dan kekayaan intelektual itu sendiri ada prinsip ekonomi. Nah, di dalam prinsip ekonomi di sini yaitu dalam kegiatan yang dikategorikan kreatif ini melalui daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang akan memberikan keuntungan terhadap siapa pemilik dari karya cipta tersebut, dan juga prinsip keadilan yang mana hal ini merupakan suatu perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta tersebut atas kemampuan intelektualnya, sehingga akan memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak dan kekayaan intelektual terhadap karya-karyanya tersebut, dan juga prinsip kebudayaan. Nah, dalam hal ini yang dikategorikan kebudayaan, prinsip kebudayaan adalah pengembangan dari ilmu pengetahuan yang ia miliki. Sastra seni juga meningkatkan taraf kehidupan dan juga standar dari hak cipta dia tersebut, sehingga memberikan keuntungan baik bagi diri dia atau baik individu yang melakukan karya tersebut dan juga masyarakat lingkungannya, bangsa, dan negara. Nah, prinsip selanjutnya adalah prinsip sosial yang mana mengatur kepentingan manusia itu sebagai warga negara dan memiliki hak yang diberikan oleh hukum terhadap suatu karya yang merupakan suatu kesatuan perlindungan hukum yang diberikan terhadap kepentingan dari pribadi, individu ataupun masyarakat yang melakukan karya cipta tersebut. Simbol-simbol dari hak karya cipta ini ataupun kekayaan intelektual ini ada beberapa di Indonesia seperti TM Trademark, CM Service Mark, Recited Mark, dan juga si copyright. Dan berikutnya yaitu mengenai business friendly, yang dimana business friendly ini merupakan bisnis yang melihat lingkungan sekitar dan juga dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah,
di negara yang seperti negara kita ataupun negara birokrasi sebagai sub eksekutif yang melaksanakan kebijakan atas interaksi pasar dan perusahaan harus memberikan yang namanya efisiensi waktu, seperti adanya kepastian waktu, prosedur usaha, prosedur usaha atau prosedur izin yang ringkas sehingga dapat menghemat waktu dan juga tidak berbelit-belit terhadap perusahaan dan pembisnis tersebut, yang mana bisnis ini agar dapat melakukan yang namanya keuntungan. Dan juga seorang pengusaha itu harus melihat dan memikirkan keberlanjutan dari bisnisnya tersebut dan juga memperhatikan lingkungan sekitar dalam kegiatan yang dilakukan yang namanya business friendly. Yang mana business friendly ini itu cakupannya adalah bisnis yang mengedepankan isu lingkungan dan tidak tergantung kepada keuntungan semata oleh pengusaha dan perusahaan tersebut. Masuk kepada stabilitas politik, yang dimana hal ini merupakan dasar dari strategi daya saing nasional karena bentuknya atas dasar rangkaian aktivitas ekonomi yang dimulai dari investasi, produksi, distribusi, serta konsumsi kebutuhan kepastian dan jaminan otoritas kekuasaan dalam bentuk kebijakan moneter, yaitu alat tukar yang sah seperti mata uang, hukum, regulasi, dan keamanan. Di mana dimensi dari stabilitas politik sendiri adalah seperti adanya kekerasan ataupun ancaman perang terhadap suatu negara dan juga revolusi ataupun pemberontakan. Contoh di sini adalah seperti perdagangan mikro, yaitu seperti Papua, adanya perdagangan ke wilayah konflik, bisa saja dalam bentuk perdagangan senjata, dan juga makro, yang mana hal ini merupakan reformasi politik Indonesia tahun 1998. Yang kita tahu bahwa reformasi politik secara makro ini memang besar, akibatnya berdampak pada kekerasan, perang, dengan senjata. Nah, berikutnya adalah internasional, yaitu merupakan seperti sengketa pulau antar Jepang dan Cina yang berdampak terhadap kuantitas ekspor dari Jepang terhadap Cina sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai apakah perbedaan politik atau sistem politik itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Alesina dan teman-temannya atau dan kawan-kawannya dan National Bureau of Economic Research. Nah, hal ini dengan sampel 113 negara dari tahun 1950 hingga 82 yang menunjukkan bahwa perbedaan rezim tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, namun menjadi variabel penting terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti ketahanan stabilitas rezim yang dalam hal ini akan menjaga keamanan dan legitimasi sebuah negara, sehingga hal ini merupakan bentuk dampak dari adanya perbedaan rezim. Menurut Crouch, stabilitas politik di dalam sebuah negara ataupun rezim itu dapat ditandai dengan dua hal. Pertama, adanya pemerintah yang stabil dalam arti dapat secara bertahun-tahun itu dapat menjalankan program secara terbatas sehingga hal-hal itu ditentukan dengan signifikan. Dan kedua, sistem pemerintah yang stabil itu dapat diartikan sebagai sistem yang mampu menerima perubahan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat dengan tidak mengubah sistem pemerintah yang ada. Contohnya seperti Cina, yaitu meskipun Cina kita tahu bahwa sistem rezim di Cina itu merupakan rezim otoriter, namun pertumbuhan ekonomi di sana itu memiliki rata-rata 10% setiap tahunnya bila dibandingkan dengan negara yang demokrasi, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan negara Indonesia sendiri yang menganut sistem politik demokrasi. Dan ini bisa kita lihat meskipun negara itu merupakan negara yang sistem rezim sendiri otoriter, namun kemajuan ekonominya sangat signifikan, berbeda dengan Indonesia. Di sini
karena ada beberapa capaian di dalam stabilitas politik. Pertama, eh, hadir pemimpin atau kepemimpinan nasional yang kuat dan juga tegas, seperti otoriter Cina, dan juga hadirnya media massa yang menguasai yang namanya dan juga mengawasi keseimbangan politik, stabilitas politik sebuah negara. Adanya masyarakat sipil yang aktif dan progresif, yang dimana kestabilan politik ini dapat yang namanya menurunkan investasi produktif, sehingga yang berdampak kepada penurunan produksi. Situasi politik yang stabil akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dan juga situasi seperti ini itu akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga terbuka akses aktivitas produksi, eh, seperti peningkatan-peningkatan yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu tentang pilar infrastruktur, yang kita tahu bahwa infrastruktur itu merupakan sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas pertumbuhan kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan juga lingkup ekonomi. Infrastruktur ini berfungsi dengan baik adalah sebagai landasan masyarakat modern yang melayani peran penting dalam memfasilitasi transisi bisnis. Infrastruktur meningkatkan efisiensi sebuah negara dalam standar hidup warganya. Dengan demikian, korelasi positif antara produksi domestik bruto dengan negara-negara berkualitas infrastruktur baik itu akan memiliki hubungan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi memungkinkan investasi infrastruktur itu merupakan komponen yang sangat penting terhadap kondisi perekonomian sebuah negara. Yang dimana infrastruktur sendiri itu dalam bentuk berbagai macam, tidak hanya seperti bangunan, namun juga seperti transportasi, energi, komunikasi, pembangunan terhadap lingkungan dan juga pertahanan. Contohnya seperti sektor-sektor yang membutuhkan infrastruktur signifikan yang beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, infrastruktur transportasi biasanya merupakan bentuk dari infrastruktur yang paling banyak dibahas dan difokuskan terutama terhadap sumber daya. Nah, dalam hal ini ketika negara melengkapi adanya fasilitas jalan, fasilitas transportasi, sehingga negara itu akan memiliki yang namanya keuntungan-keuntungan baik dari segi ekonomi, sosial, politik, karena fasilitas ini merupakan fasilitas utama di dalam stabilitas kestabilan sebuah negara, sehingga faktor ekonomi akan mudah untuk bekerja sama dengan negara lain ataupun masuknya investasi terhadap negara yang sudah memiliki infrastruktur dengan kategori yang sudah efisien. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa infrastruktur itu tidak hanya tergantung pada pembangunan jalan, tol, dan lain sebagainya. Di sini juga dikategorikan sebagai infrastruktur, yaitu infrastruktur komunikasi. Di zaman teknologi yang sangat modern sekarang ini, ketika sebuah negara tidak memiliki infrastruktur komunikasi yang bagus, maka bagaimana teknologi itu akan berjalan di sebuah negara. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah belajar di rumah melalui daring. Nah, ini sangat dibutuhkan yang namanya infrastruktur komunikasi bagi para pembelajar, pekerja, dan juga pemilik-pemilik kepentingan di isu-isu pandemi pada saat sekarang ini. Di dalam daya saing nasional di sini itu ketahanan energi itu sangat penting bagi sebuah negara, yang mana energi itu yang kita tahu merupakan sebuah tenaga penggerak mesin produksi, transportasi, dan juga komunikasi.
yang mana perbedaan dari harga energi tersebut itu akan menentukan keputusan dari lokasi industri dan juga investasi yang terutama bagi pengonsumsi energi yang dengan jumlah yang besar, seperti negara-negara dengan penduduk yang besar seperti Indonesia, Cina, dan juga India. Ketahanan energi ini sangat dibutuhkan. Nah, Indonesia sendiri dengan transportasi yang banyak, kebutuhan listrik dan juga lain sebagainya. Ekonomi selanjutnya yaitu ekonomi development state dan juga energi yang dikonsumsi. Nah, hal ini merupakan terdapat beberapa tahap seperti tahap tradisional, yang dimana tahap tradisional sendiri merupakan sumber energi yang bersumber dari hasil panen atau dari hasil bumi seperti kayu, kompos, tenaga surya, dan juga tenaga manusia sendiri. Tahap penengah ada seperti tahap kedua atau berbeda dengan tradisional, yaitu seperti arang, tenaga hewan, dan beberapa dari energi fosil. Bahan bakar minyak dan pembangkit listrik merupakan sumber energi pada ekonomi industri. Nah, ini sudah merupakan tahap selanjutnya dari ekonomi development state sendiri. Nah, dari dimensi ketahanan energi yaitu terdapat ketersediaan supply, ketersediaan jangka panjang dari sumber daya tersebut dengan terus melakukan riset dan development program, dan juga keterjangkauan terhadap suatu kestabilan harga dari energi tersebut, dan juga jaringan distribusi, dampak terhadap lingkungan. Dampak dari ketahanan energi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yaitu terhadap pengusaha dan konsumen, yang dimana pihak perusahaan akan meningkatkan keuntungan dan juga berjuang untuk penambahan investasi terhadap perusahaannya. Namun terhadap konsumen, dengan adanya harga energi yang murah, konsumen bisa menghemat pengeluaran rumah tangga dan juga merelokasikan kelebihan nilai tersebut ke dalam konsumsi produk dan jasa lain yang diproduksi oleh ekonomi, seperti menabung, jaminan kesehatan, ataupun dan lain-lainnya. Yang dimana contoh dari kebijakan pemerintah dalam menurunkan biaya energi atau industri energi di sini seperti di negara Amerika Serikat, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengolahan energi di sini menyediakan 1.500 pengawasan megawatt listrik murah terhadap perusahaan-perusahaan pekerja yang ada di perusahaan sebanyak 450.000 orang. Nah, setelah saya membahas mengenai sumber energi dan juga ketahanan energi, maka selanjutnya mengenai makroekonomi, yaitu pembahasan mengenai makroekonomi di sini mengenai ada kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Instrumen di dalam kebijakan moneter adalah seperti operasi pasar terbuka, yang dimana ini merupakan cara pengendalian yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Fasilitas diskonto ini merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral dan juga bank umum. Rasio cadangan wajib. Hal ini merupakan aturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Himbauan moral merupakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yang juga melakukan imbauan kepada pelaku-pelaku ekonomi, yang dimana kebijakan moneter di sini merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat yang telah diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
yang dimana kebijakan ini juga terbagi seperti kebijakan moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Yang ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, namun secara kontraktif dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat oleh pengaturan kebijakan moneter sendiri. Studi kasus dari kebijakan moneter sendiri seperti di Indonesia yaitu kebijakan moneter terjadi di pilar dari kestabilan ekonomi yang berhasil membantu Indonesia menjaga pertumbuhan pada ekonomi 5%. Salah satunya di tahun 2019 yaitu saat ekonomi global melambat dan membuat bank sentral melonggarkan kebijakan moneter sehingga banyak aliran modal yang masuk kepada Bank Indonesia yang bisa memangkas dana-dana tersebut. Dan di 2020 ini Bank Dunia juga melihat masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk kembali menurunkan acuan dari suku bunga yang mendorong kinerja ekonomi. Hal ini dilakukan guna menciptakan kestabilan ekonomi nasional dan juga menggenjot yang namanya peluang investasi. Keuntungan dalam sistem nilai tukar tetap itu terdapat di dalam yaitu memberikan kestabilan bagi bisnis yang terjadinya fluktuasi terhadap suatu mata uang, sehingga ini berdampak adanya terhadap pembayaran luar negeri, yaitu seperti impor bahan-bahan baku, barang modal dan juga utang luar negeri. Berikutnya penerimaan luar negeri seperti pendapatan, yaitu ekspor bahan baku maupun aset dan penerimaan lainnya. Berikutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal, yang mana kebijakan ini mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara dan juga dianggap mampu menyelesaikan masalah makroekonomi negara seperti adanya inflasi, kelemahan kurs mata uang, hingga minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negara tersebut. Untuk penerapan dari kebijakan fiskal tersebut, di sini ada yang namanya instrumen kebijakan fiskal yang digunakan dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran negara yang berkaitan erat dengan yang namanya pajak, sehingga hal ini bisa melakukan perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dari hasil pengeluaran dan juga dari pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi beberapa aspek seperti kenaikan atau menaikkan dan menurunkan pajak rumah tangga, mengatur pengeluaran pemerintah, dan juga memberikan rangsangan fiskal pada pengusaha-pengusaha tertentu. Ada dua jenis penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu tentang ekspansif, yang mana kebijakan ini adalah merupakan menaikkan nilai belanja dan juga menurunkan tingkat pajak. Nah, maksud dari kebijakan ini yaitu seperti meningkatkan daya beli masyarakat yang dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi ataupun depresi, sehingga pengangguran sangat tinggi. Dan kebijakan kedua yaitu kebijakan kontraktif yang dilakukan saat ekonomi berada dalam keadaan yang memprihatinkan, seperti inflasi yang tinggi, kurs mata uang yang rendah juga, sehingga pemerintah menerapkan dengan cara meminimalisir pengeluaran dan juga penambahan pemasukan dengan cara meningkatkan tarif pajak dengan keadaan kondisi perekonomian yang pada saat kurang kondusif.
Dengan kebijakan fiskal ini, pemerintah berusaha untuk mengarahkan ekonomi itu menuju kondisi yang lebih baik lagi. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, baik dengan tingkat yang tinggi maupun tingkat rendah, yang dapat mempengaruhi adanya distribusi pendapatan nasional. Nah, tujuan fiskal di sini yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Idealnya ekonomi yang tumbuh itu berkisar antara 2-3% per tahunnya. Hal ini lalu pengangguran di tingkat alami yaitu 3,5-4,5%. Dan juga inflasi ditarget 2%, yang mana menurut John F. Doe ada 3 tujuan implementasi kebijakan fiskal dalam negara, yaitu untuk meningkatkan produksi nasional atau meningkatkan PDB dari negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara kondisi ekonomi negara yang saat resesi, dan juga memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran. Selanjutnya, menstabilkan harga barang secara umum, terutama mengatasi keadaan inflasi. Selanjutnya itu mengenai tingkat pendidikan, pelatihan, dan juga kesehatan tenaga kerja. Nah, di tingkat pendidikan di sini adalah yang mana tingkat pendidikan tenaga kerja itu berpengaruh terhadap produktivitas produksi barang dan jasa, ataupun kemampuan apa yang ada terhadap proses-proses dan teknik-teknik produksi. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 2003 itu diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan-kekuatan seperti spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga keterampilan yang terdapat terhadap pada individu-individu di suatu negara. Yang mana pendidikan di sini itu yang kita tahu bahwasannya berguna untuk daya saing bangsa. Pada survei yang dilakukan Human Development Index and Indicators atau HDI di tahun 2017, yaitu tepatnya Indonesia berada pada posisi 116 dari 189 negara dengan salah satu indikator partisipasi dalam bidang pendidikan. Nah, yang mana hal ini itu kemudian berdampak terhadap daya saing Indonesia dengan negara-negara luar yang dengan kondisi pada saat ini yaitu kompetisi pasar global sendiri. Indikator tingkat pendidikan pastinya dinilai dari kualitas dan kuantitas alokasi dana pendidikan sendiri di suatu negara, dan juga kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, akses komunikasi dan internet, sekolah vokasi, dan juga training. Strategi pendidikan yang dikeluarkan untuk daya saing nasional itu sendiri yaitu untuk menghadapi persaingan di era global, berbagai bangsa di dunia itu telah mengembangkan yang namanya pendidikan, dan juga masyarakat pasti mendukung adanya pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, karena itu pendidikan lebih dikatakan mutlak diperlukan guna menopang perkembangan perekonomian yang berbasis pengetahuan, education for knowledge economy, atau pendidikan yang pada dasarnya mengarah untuk ke pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan selanjutnya mengenai kesehatan tenaga kerja yang secara umum kita tahu bahwa kesehatan tenaga kerja itu sangat vital dalam penentuan tingkat kompetitif dan produktivitas sebuah negara. Lebih
Lebih umumnya yaitu pekerja yang tidak dalam kondisi sehat dan fit atau sakit akan sering dikategorikan tidak efektif dalam bekerja. Contohnya seperti sakit, terlambat, atau seolah-olah pekerjaan itu pastinya tidak akan efisien. Yang mana teori dalam kesehatan kerja itu, ilmu kesehatan kerja mengalami masalah hubungan dua arah antar pekerjaan dan juga kesehatan. Menurut International Labour Organization, salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit kerja di tempat kerja adalah penerapan peraturan perundang-undangan seperti adanya ketentuan dan keselamatan kesehatan kerja yang melalui perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan juga teknologi. Penerapan semua ketentuan dan juga persyaratan keselamatan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja. Yang mana produktivitas kerja itu dapat terwujud apabila pekerja dalam keadaan kondisi yang sehat dan bugar untuk bekerja serta merasa aman dan juga terlindungi. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja, setiap pekerja yang berada di tempat kerja ataupun ruang lingkup pekerjaan itu bertanggung jawab, perusahaan bertanggung jawab atas kesehatan dari pekerjanya, yaitu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan juga pemulihan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standarisasi kesehatan kerja. Indikator dalam mengukur kesehatan tenaga kerja di dalam sebuah negara oleh World Bank memberikan beberapa indikator, yaitu health infrastruktur, ketersediaan air bersih, sanitasi, fasilitas informasi, dan juga layanan kesehatan lainnya. Tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi, tingkat penderita TBC dan juga malaria. Setelahnya pelatihan, yang mana pelatihan di sini tentunya merupakan demi mendapatkan sertifikat profesi, dan juga hasil dari pelatihan tenaga kerja ini bertujuan dan juga dimanfaatkan agar ketenaga kerjaan itu memperoleh dan juga meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap etos kerja, juga tingkat keterampilan dan juga keahlian yang sesuai dengan kualifikasi jabatan, pekerjaan, dan juga perusahaan. Yang mana manfaat dari pelatihan kerja di sini yaitu merupakan suatu kegiatan yang penting yang menghasilkan tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi dengan melaksanakan tugasnya. Namun kegiatan training atau pelatihan ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal pembiayaan training ataupun pelatihan, yang mana dunia kerja saat ini mayoritasnya diisi oleh generasi-generasi milenial yang memiliki prinsip kerja dengan cara kerja yang pastinya berbeda dengan generasi sebelumnya. Work-life balance dan juga entrepreneurship merupakan tren dan juga moto yang banyak dianut oleh generasi milenial. Hal ini merupakan perubahan untuk melibatkan beberapa pelatihan kerja yang semakin relevan, dan kemudian juga dengan pelatihan-pelatihan ini yaitu menggunakan akses informasi internet yang memungkinkan seseorang itu dapat mengimprove kursus-kursus, mengimprove diri sendiri, lebih memiliki skill secara lebih baik, baik secara online berbayar maupun
tidak berbayar. Selanjutnya yaitu efisiensi pasar. Negara dengan pasar barang yang efisien memiliki tempat yang bagus untuk memproduksi produk dan jasa yang dengan kondisi pasokan permintaan yang sesuai oleh pasar, sebagaimana mestinya bahwa barang-barang ini diperdagangkan dengan sangat efektif dan juga dalam standar perekonomian, yaitu persaingan berdasarkan nilai intrinsik. Teori dari efisiensi pasar sendiri dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar itu mencerminkan informasi mengenai beberapa terhadap jauhnya harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, hal ini menjelaskan adanya teori efisiensi pasar dikatakan efisien jika harga dan juga nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan sebuah ketersediaan informasi. Berdasarkan distribusi informasi menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga dan nilai diperoleh setelah setiap orang memiliki informasi yang dianggap sama, dan berdasarkan proses dinamik menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga dan nilai tercantum dalam pasar secara cepat dan juga mencerminkan semua informasi yang tersedia di dalamnya. Struktur pasar akan mendorong efisiensi sebuah teori pasar yang efisien. Juga inovasi kegunaan seperti desain, metode, produk, dan juga harga. Perusahaan pemenang kompetisi domestik juga akan memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional. Kontribusi struktur pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna terhadap daya saing tergantung pada karakter industri. Seperti efisiensi pasar tenaga kerja, yang mana efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja sangat penting dan juga harus dipastikan bahwa ini dialokasikan pada penggunaan yang efisien dalam perekonomian yang diberikan terhadap adanya pekerjaan. Pasar tenaga kerja di sini harus memiliki fleksibilitas memindahkan pekerja dari suatu aktivitas ekonomi ke aktivitas yang lainnya secara cepat dengan biaya yang rendah dan juga memungkinkan fluktuasi gaji tanpa banyak gangguan sosial. Yang terakhir terlihat dari peristiwa di negara-negara Arab di mana tinggi pengangguran anak muda Tunisia memancing adanya kerusuhan sosial yang ada di kawasan tersebut. Perkembangan pasar keuangan seperti krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2008 menunjukkan peran sentral sektor keuangan bagi aktivitas ekonomi. Sebuah sektor keuangan yang efisien mengalokasikan modal yang disimpan oleh warga negaranya tersebut dalam hal penggunaan yang paling produktif. Pasar ini mengalirkan sumber daya ke pengusaha atau proyek-proyek investasi dengan harapan tingkat pengembangan yang tinggi, yang dibandingkan dari hubungan politik kecermatan penilaian risiko yang tepat karena merupakan unsur kunci dari ukuran pasar keuangan, yang mana investasi dari perusahaan sangat penting adanya produktivitas agar perekonomian masyarakat dalam pasar keuangan ini dinilai secara mapan sehingga modal akan menjadikan bagi investasi swasta itu sangat diperlukan, sehingga investasi pinjaman dari perbankan dan juga saham-saham yang lainnya itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi fungsi dari
perbankan fungsi dari perkembangan pasar tersebut. Nah, setelah menjelaskan efisiensi pasar, di sini pastinya kesiapan teknologi harus juga mulai dikembangkan, seperti dalam paparan seperti saat ini, yaitu dunia dalam kategori globalisasi telah meningkatkan secara drastis, baik dari perusahaan untuk bersaing demi keuntungan, yang mengukur bagaimana ekonomi menerapkan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas agar lebih efisien, menekankan kemampuannya menggunakan teknologi secara penuh, baik teknologi komunikasi maupun teknologi untuk penggunaan kesehari-harian dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Yang level teknologi di sini yaitu tersedia untuk perusahaan, yang dibedakan dari kemampuan sebuah negara dalam menghasilkan juga memperluas pengetahuan inovasi mengenai teknologi tersebut, yang dimana kesiapan dari teknologi ini sangat penting bagi berkembangnya sebuah industri dan juga perekonomian di sebuah negara maupun mancanegara. Oleh karena itu, perusahaan harus dan juga negara harus mampu meningkatkan kesiapan teknologi dari segi teknologi informasi komunikasi, teknologi mesin, teknologi produksi, dan mampu bersaing dalam industri, yang dimana sekarang itu kita tahu industri itu menuju 4.0 untuk meningkatkan perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Tetapi untuk bisa bertahan dalam persaingan industri 4.0 ini, maka setiap perusahaan atau industri harus bisa berinovasi, seperti melihat minat produksi, produk-produk yang trending, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang seberapa banyak peminat dari produk tersebut. Maka kita tidak perlu heran jika dalam perusahaan atau industri itu tidak hanya memproduksi satu produk, tapi bisa memproduksi berbagai macam produk untuk persaingan dalam industri 4.0 ini, dalam kesiapan teknologi, dan juga harus eksis yang mampu meningkatkan kualitas dan peminat produk dalam negeri. Jika perusahaan mampu bersaing, secara langsung akan mengakibatkan perekonomian nasional itu meningkat dalam kesiapan teknologi. Prosedur dalam agar bisa bersaing, baik perusahaan industri, harus melihat dari beberapa aspek, seperti tingkat sumber daya alam yang berkualitas, tingkat sumber daya manusia juga, dan juga inovasi. Selanjutnya yaitu tentang market size. Ukuran pasar atau market size ini mempengaruhi produktivitas pasar yang besar, memungkinkan perusahaan menggali skala ekonomi yang jauh lebih tinggi. Secara tradisional, pasar tersedia dalam perusahaan untuk dibatasi oleh pembatasan nasional. Di era globalisasi, pasar internasional menjadi pengganti untuk pasar domestik, khususnya bagi negara kecil, yang dimana banyak hal atau banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan secara positif yang berkaitan dengan pertumbuhan dengan memasukkan pasar domestik dan luar negeri sebagai ukuran pasar, tolak ukur pasar, itu sangat yang namanya menghargai ekonomi ekspor driven, dan juga terhadap wilayah-wilayah yang memiliki common single market seperti yang ada di Uni Eropa. Selanjutnya, kemapanan usaha, yang dimana kemapanan usaha di sini merupakan praktik usaha yang menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dalam produksi barang dan jasa. Yang dimana pilar ini itu melihat keterkaitan yang sangat rumit antara kualitas jaringan bisnis secara keseluruhan dalam sebuah negara,
dan juga kualitas operasional strategi. Faktor ini itu sangat penting bagi level-level pembangunan perekonomian yang maju terhadap sebuah negara yang ditinjau dari perbaikan produktivitas yang jauh lebih maju. Pilar terakhir dari daya saing adalah inovasi teknologi, yang mana hal ini meskipun hasilnya besar bisa diraih dengan perbaikan institusi dari inovasi sendiri, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan ketidakstabilan perekonomian atau memperbaiki sumber daya manusia. Semua faktor ini dampaknya termasuk pada pengurangan keuntungan yang sama dengan efisiensi kerja, keuangan, dan juga pasar barang. Dalam jangka panjang, standar hidup bisa ditingkatkan dengan inovasi teknologi. Secara khusus, penting bagi peningkatan perekonomian yang pendekatannya yaitu pengetahuan dan juga kemungkinan menyatukan antara teknologi yang lebih terbaru dari luar. Meskipun negara-negara berkembang masih bisa memperbaiki produktivitasnya dengan menerapkan teknologi yang ada dan juga menambahkan perbaikan di tempat atau di area lain, bagi negara-negara yang sudah mencapai tahap inovasi pembangunan ini tidak lagi cukup untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan pada negara ini harus mendesain dan mengembangkan produk terbaru dan juga proses menjaga keunggulan dari perusahaan lain. Kemajuan ini mensyaratkan sebuah lingkungan yang mendukung aktivitas inovasi yang didukung oleh sektor publik dan juga swasta. Dalam perbaikan ekonomi yang lambat dan peningkatan tekanan fiskal yang dialami ekonomi negara maju, sangat penting bagi publik dan juga swasta untuk yang namanya menolak tekanan pemotong anggaran R7D yang penting untuk pertumbuhan di masa depan. Inovasi mempunyai 4 ciri. Yang pertama, memiliki kekhasan. Artinya inovasi memiliki ciri yang khas dalam program, tatanan, sistem, dan lain sebagainya. Kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Inovasi harus memiliki karakteristik yang mana dalam pemikiran ini memiliki kadar orisinalitas atau kebaruan. Ketiga, program inovasi ini dilaksanakan secara terencana yang dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun inovasi secara bagus yang dipersiapkan secara matang dalam program yang jelas dan juga direncanakan terlebih dahulu. Keempat, inovasi digulirkan melalui tujuan, yaitu program inovasi dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan juga strategi untuk pencapaiannya. Yang mana sifat dalam merubah dari inovasi ini yaitu pertama, penggantian dalam bentuk perabotan atau yang lain sebagainya. Yang kedua, perubahan, dan berikutnya yaitu tentang penambahan. Selanjutnya, penyusunan kembali dan penghapusan juga penguatan dari inovasi tersebut. Hubungan pilar-pilar daya saing. Masing-masing pilar strategi daya saing tidak berdiri sendiri. Mereka cenderung memperkuat satu sama lain, serta kelemahan pada suatu area cenderung berdampak negatif terhadap area lainnya. Contohnya, kemampuan inovasi yang kuat sangat sulit dicapai tanpa pekerja yang sehat dan juga pendidikan pelatihan dengan baik yang akan menerapkan penyerapan teknologi yang baru, dan tanpa pendanaan yang cukup untuk sebuah pasar barang yang efisien membutuhkan yang namanya untuk membawa inovasi baru ke pasar tersebut. Desentralisasi dan otonomi daerah. Rondinelli dan Bank Indonesia menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan transfer kewenangan dan tanggung jawab dari fungsi pemerintah, yaitu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi pemerintah maupun kepada swasta, sebagai perbandingan mengacu terhadap Turner dan Halme di tahun 97 yang berpendapat bahwa desentralisasi di sebuah negara itu mencakup perlimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat
dari pejabat atau lembaga pemerintah di tingkat pusat kepada pejabat lembaga pemerintah yang lebih dekat kepada masyarakat yang seharusnya dilayani. Yang mana otonomi daerah di sini kita tahu bahwa eksistensinya terhadap pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara keseluruhan atau menyejahterakan secara demokratis. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan yang dicapai melalui pelayanan publik. Pelayanan publik ini bersifat mengembangkan sektor keunggulan yang terdapat dari daerah tersebut. Dan tujuan dari desentralisasi, tujuan politik untuk menciptakan suprastruktur infrastruktur yang demokratis berbasis pada kedaulatan rakyat. Dan juga tujuan administrasi agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah itu bermitra terhadap DPR yang menjalankan fungsinya secara maksimal. Tujuan sosial ekonomi dengan mewujudkan pendayagunaan modal sosial, yang mana modal intelektual dan modal finansial masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Rondinelli di tahun 89 mengklasifikasikan desentralisasi itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama, desentralisasi administratif, yaitu memusatkan perhatian pada upaya ahli hukum dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki yang distribusi kewenangannya antara unit pemerintah pusat dengan unit pemerintah non pusat, yang mana 3 bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kedua, desentralisasi fiskal yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana yang meliputi pembiayaan diri, pemulihan biaya dalam pelaksanaan publik, peningkatan pendapatan asli daerah bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah terutama melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara lebih adil. Kewenangan daerah juga dilakukan secara pinjaman yang berdasarkan atas kebutuhan daerah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai 12 pilar dari perkembangan perekonomian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.